Salam sejahtera, saudara yang kekasih, kembali kita bertemu. Masih tetap dalam topik kebahagiaan yang sejati bagian yang terakhir. Nah, sekarang kita akan memikirkan hal-hal apa sebetulnya yang bisa merintangi banyak orang Kristen menikmati kebahagiaan. Ya. Bagaimana sebetulnya orang-orang Kristen gagal menikmati kebahagiaan? Padahal kebahagiaan adalah janji Tuhan bagi orang-orang kepunyaannya yang seharusnya dialami, dimiliki oleh setiap orang yang percaya, bukan? Nah, mari kita selusuri satu persatu. Kita akan melihat di dalam Mazmur nomor 68, Mazmur 68, kita akan membaca Mazmur 68 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. 5 sampai 7 dari Mazmur nomor 68. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Nah, saudara, prinsip pertama yang menjadi kita tahu adalah bagaimana sebetulnya orang tidak memahami firman Allah. Itu yang prinsip pertama dulu. Artinya apa? Dia tidak mengerti firman Allah, itu menjadi salah satu kendala, salah satu bahaya sehingga orang tidak mampu menikmati kebahagiaan. Padahal Tuhanlah Allah yang menjadi Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Dia Allah di tempat yang kudus. Artinya apa? Apapun situasi yang paling berat, apapun situasi yang paling pelik, kan kita tidak perlu takut semestinya. Kecuali memang karena kita tidak tahu firman Allah, tidak mengerti janji-janji Allah sehingga kita menjadi takut karenanya. Karena fakta yang kita hadapi adalah kita anak yatim. Fakta yang kita hadapi kita adalah orang-orang janda yang tidak berdaya. Atau orang-orang tahanan dikatakan begitu ya. Atau orang-orang sebatang kara. Kesulitan, kepahitan, kegetiran di dalam realita hidup menjepit kita. Menghukum kita. Kita terjebak di sana. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana seharusnya kita bisa memainkan peran kita sehingga kita menemukan kesejatian kemenangan dalam hidup kita. Kita tidak terjebak pada perangkap yang salah itu. Nah, oleh karena itulah kita harus sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman sebagai kata kunci pertama untuk kita bisa menggapai kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Jadi firman Allah penting untuk kita tahu. Ya. Yang kedua yang menjadi penting lagi dari sudut firman Allah ini adalah bagaimana kemudian firman Allah itu bukan saja kita tahu, tetapi menjadi bagian dari hidup kita yang menyatu dengan hidup kita. Ada di dalam hidup kita menjadi konsep-konsep yang kita yakini. Ya. Seringkali kan kalau dalam ibadah itu dikatakan berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Dengan mendengarkan Anda tahu, dengan merenungkan Anda memiliki. Maka perenungan untuk memiliki kebenaran firman itu tahu. Ya, bukan sekedar tahu, tetapi juga menjadi nilai yang tinggi di dalam hidup kita. Kita miliki. Nah, bagian ini yang harus kita pikirkan bersama-sama di dalam kehidupan kita, sehingga firman yang kita tahu menjadi firman yang kita miliki, yang menghidupi hidup kita. Dan kita hidup karena firman itu. Jadi firman yang menghidupi hidup itu menjadi sangat indah sekali. Firman yang menghidupi hidup itu menjadi sangat penting sekali. Disitulah kita hidup dan dihidupi oleh kebenaran firman itu. Nah, ini menjadi perlu bagi kita supaya kita bertumbuh bertambah di dalam pemahaman pengenalan kita akan Tuhan kita. Selesai? Tidak. Maka sesudah kita mengerti akan firman itu, yang ketiga adalah melakukannya, kan begitu kan? Artinya berjalan di dalam keyakinan akan kebenaran firman, berjalan sesuai dengan kehendak firman itu, maka sebetulnya di situ kita akan mengalami kepuasan-kepuasan nilai dalam kehidupan. Di situ kita akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan bukan karena kita kaya, bukan karena kita sehat, bukan karena sekedar suami kita baik, bukan karena istri kita baik, bukan karena anak kita berhasil, bukan karena orang tua kita umur panjang, bukan. Semua itu hanya merupakan semacam sarana prasarana, tetapi inti kebahagiaan sudah ada di dalam batin kita karena kita sudah mengenal Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita dihidupi oleh firman Tuhan. Itu kebahagiaan. Nanti ekspresinya bisa jadi ya dapat suami baik, bisa jadi istri baik, bisa jadi anak berhasil atau orang tua yang umur panjang atau sehat atau kaya. Itu nomor sekian. Tetapi inti pertama relasi di dalam kebahagiaan adalah saya dengan Tuhan. Saya dengan firman.
Bagaimana firman itu hidup menghidupi kehidupan saya, mewarnai hari-hari saya, mewarnai langkah-langkah saya. Sehingga apapun yang saya lakukan adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Nah, itu perlu. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, kita perlu pembelajaran serius di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Tetapi oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, kita bisa melakukan kebenaran-kebenaran secara utuh. Ya. Ini menjadi bagian yang penting untuk kita kerjakan. Sehingga dengan demikian kita bertumbuh dan bertambah di dalam kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang tangguh. Menjadi orang-orang yang utuh sebagai orang percaya. Menyenangkan sekali bukan? Nah, inilah satu nilai yang penting di dalam kehidupan kita yang seringkali tidak kita miliki. Ya. Karena problemanya adalah bagaimana mau tahu firman Tuhan? Lawang gak pernah baca kok. Atau malas baca. Atau sesekali baca begitu ya. Ya kalau sesekali baca saja bagaimana saudara tahu? Kapan bisa tahu semuanya? Bagaimana bisa menikmati kejadian sampai wahyu? Lawang sesekali saja kok bacanya. Mana bisa? Nah, oleh karena itulah membaca Alkitab harus menjadi sebuah disiplin di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak sekedar tahu tetapi menjadi banyak tahu akan Alkitab itu. Nah, itu mesti didisiplin. Ya, nah itu soal bacanya loh. Sehingga itu menjadi semacam satu aktivitas yang terus-menerus hidup di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana bisa memilikinya? Ya, bagaimana mau memilikinya? Habis kalau baca cuma otaknya saja yang puas. Aku udah tahu sekarang, ya. Malah jadi sombong dan besar kepala. Tetapi kalau kau sudah tahu firman itu, maka rasa kepemilikan itu mesti besar di dalam dirimu. Caranya bagaimana? Dengan merenungkan firman itu di dalam kehidupan doamu. Ya. Ketika kau menundukkan dirimu di hadapan Tuhanmu, maka persekutuan yang sangat pribadi dengan Tuhan itu akan menolong kita menikmati apa yang kita baca dan mengerti itu menjadi sesuatu bagian, menjadi sesuatu nilai di dalam batin kita. Itu perlu. Sehingga dia menjadi punya kita, milik kita di dalam batin kita. Nah, itulah yang menguasai kita, memberikan kita pencerahan-pencerahan di dalam kehidupan kita. Sehingga betul-betul itu menjadi satu-satu yang indah, yang menghidupi kehidupan ini. Wow, alangkah menyenangkannya. Tetapi memang begitulah seharusnya anak-anak Tuhan. Memang begitulah seharusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka percaya dan menyerahkan diri secara penuh kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan dibalik dan jangan menjadi salah. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagaimana hidup kita dihidupi oleh firman itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita kemudian sudah tahu, kita kemudian memiliki kebenaran itu. Nah, bagaimana dalam perenungan-perenungan itu menjadi bagian kehidupan? Lalu bagaimana kita melakukannya? Maka jawabannya sederhana lagi bukan? Apa yang kau sudah tahu, apa yang sudah kau simpan dalam hatimu. Nah, ketika menghadapi kesulitan dalam hidupmu, percayalah, Tuhan tidak sekadar berjanji lalu mendustainya. Tuhan berjanji dan pasti melakukannya. Tuhan berjanji dan pasti melakukannya. Itu sebab orang percaya bahagia. Tapi bagaimana cara dia melakukan? Itu hak dia, itu urusan dia. Kita tidak akan pernah tahu cara Tuhan memenuhi janjinya. Kadang-kadang cara itu tidak enak menurut kita saat itu. Tetapi kemudian baru kita pahami, enak di kemudian hari. Untung itu terjadi, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu nilai-nilai seperti ini perlu kita sungguh-sungguh memahami sehingga kita tidak terjebak seakan-akan Tuhan tidak mencintai, seakan-akan Tuhan tidak membahagiakan kita, seakan-akan Tuhan tidak memelihara kita. Maka di dalam melakukan tindakan-tindakan kebenaran firman, disitulah muncul pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai dan memberikan kita kekuatan, kemenangan di dalam kehidupan. Disitulah kita akan melihat bagaimana hidup kita betul-betul menjadi pemenang dan bukan pecundang. Wow, sungguh indah. Sungguh menyenangkan. Sungguh luar biasa. Biarlah hidup itu menjadi kehidupan yang mewarnai hari-hari kita. Dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Karena memang sudah seharusnya kita seperti itu. Saudara-saudara yang kekasih, inilah nilai di dalam kehidupan yang sejati. Inilah seharusnya yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan. Untuk kita boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Nah, karena pengalaman demi pengalaman membawa kita kepada keyakinan demi keyakinan demi keyakinan, namanya iman makin kuat. Jadi tidak ada pengalaman, tidak ada benturan, tidak ada pertumbuhan iman. Ada pertumbuhan iman, makin mampu memahami kebahagiaan.
Tidak bertumbuh iman tidak bisa memahami kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di situ tapi tidak bisa dipahami tanpa iman yang kuat, iman yang bertumbuh. Tetapi dengan iman yang kuat, iman yang bertumbuh, engkau bisa memahami kebahagiaan itu. Nah, sekarang harus hati-hati. Di dalam kita menjalani, di dalam kita menikmati ada berbagai jebakan-jebakan yang harus kita hindari. Yaitu pertama yang saya sebut sebagai jebakan kuantitatif. Nah, jebakan kuantitatif itu adalah begini. Kita hanya merasa bahagia kalau kita punya. Kalau enggak punya ya enggak bahagia. Kan begitu kan ya. Saya senang karena punya uang 500.000 padahal hasil nipu. Bagaimana sih kok you senang punya 500.000 padahal hasil nipu? Wah, saya senang. Saya cuma punya 50.000 tapi keringat sendiri. Ya. Nah, kuantitatif 500.000 menjanjikan. Tapi hasil berbohong itu tidak menyenangkan. 50.000 hasil keringat itu kualitatif. Nah, jadi jangan jebakan kuantitatif yang membuat kita mengukur sebuah kebahagiaan. Sehingga kita menjadi sangat materialistis. Mengukur kebahagiaan itu dengan kekayaan, mengukur kebahagiaan itu dengan kesehatan misalnya ya. Walaupun kaya tentu saja menyenangkan kalau itu jujur. Sehat baik kalau itu tidak berada di atas penindasan orang lain kan begitu. Ya. Ini penting. Sehingga nilai-nilai kualitatif tadi yang harus kita kembangkan. Kita tidak terjebak pada nilai-nilai kuantitatif. Untuk mengukur kebahagiaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang ada orang bilang, aduh saya sedih sekali. Kenapa sedih? Ya soalnya anak-anak saya ini tidak benar. Memang engkau sedih anakmu tidak benar. Tapi mungkin satu waktu engkau akan bilang, iya ya waktu anak saya tidak benar justru saya dekat Tuhan. Sebelumnya saya jauh dari Tuhan loh Pak. Ya, puji Tuhan sekarang anak-anak saya bertobat. Jadi, Tuhan izinkan anakmu tidak benar untuk imanmu semakin bertumbuh. Engkau semakin dekat dengan Tuhan. Ada yang seperti itu? Ada. Jadi jangan lihat nilai kuantitatif terjebak, tapi coba mulai memahami nilai-nilai kualitatif di dalam kehidupan. Jebakan-jebakan itu harus hati-hati. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana seringkali nilai kuantitatif itu karena bersumber kepada diri. Penilaian diri. Sebagai manusia yang berdosa, sistem nilai kita memang kacau balau. Semua bersifat egosentris. Ya, saya, dan saya. Karena egosentris itu berpusat kepada diri, maka segala sesuatu itu bahagia apa tidak bahagia tergantung rasa diri, kan begitu kan? Ukuran diri yang kita pakai ini. Nah, ini menjadi jebakan lagi. Karena ukuran manusia berdosa kita ini membuat nilai-nilai atau tataran-tataran yang kita yakini itu sebagai sesuatu yang sangat salah sekali. Oleh karena itu sebetulnya kita harusnya tidak boleh terjebak pada jebakan-jebakan nilai. Karena itulah kita harus memperhatikan nilai-nilai ilahi di dalam kehidupan kita. Bukan nilai diri, bukan egosentris tapi God-sentris jadinya. Teosentris orang biasa bilang begitu ya. Nah, di dalam hal ini adalah Allah menjadi orientasi dan pusat kita. Ya. Pada waktu kita melihat peristiwa ada orang buta sejak lahir, murid-murid kan tanya, guru ini dosa siapa? Itu dalam Yohanes 9. Dosa dia? Bukan. Jawab Yesus. Dosa orang tuanya? Yesus jawab lagi, bukan juga. Lalu dosa siapa? Yesus bilang bukan dosa siapa-siapa. Kenapa mereka tanya itu dosa siapa? Karena mereka sangat dipengaruhi oleh konsep dualistik. Kalau sakit ya dosa, kalau sehat ya berkat. Tapi banyak orang lupa, banyak orang fasik yang sehat-sehat dan orang benar hidup kesakitan. Ya, ini pikiran-pikiran kuno yang sudah sangat kuno, yang sangat rusak. Ya, yang juga ternyata sempat berkembang di kalangan para murid. Nah, ini dibersihkan sama Tuhan Yesus. Bukan dosa siapa-siapa, tapi supaya Tuhan namanya dipermuliakan. Sekilas kita terkejut, sekilas kita kaget. Bagaimana Tuhan mau dipermuliakan dengan membuat orang buta sejak lahir? Tetapi kemudian dikatakan Tuhan, beruntunglah orang itu. Saya pakai kalimat, berbahagialah orang buta itu. Karena dalam kebutaannya dia bisa melihat kebenaran. Tetapi para ahli Taurat yang tidak buta itu tidak bisa melihat kebenaran. Lah, ini apa maksudnya? Nah, di sini yang saya sebut tadi menjadi nilai ilahi. Jadi bagaimana kita menyorot dari sudut Tuhan, baru kita menemukan nilai yang sejati. Bahwa sebetulnya betul adalah betul dan betul. Orang buta itu berbahagia karena buta. Dalam kebutaannya, ya, rupanya dia bisa melihat terang ilahi. Tapi ahli-ahli Taurat itu, dalam ketidakbutaannya, malah buta mata rohaninya. Ya. Cara Allah melihat itu berbeda. Tetapi siapa sih yang pengen sejak lahir buta? Siapa yang pengen sejak anak-anak buta hanya supaya Tuhan dipermuliakan? Kan sejujur-jujurnya kita tidak pengen. Karena itu bukan nilai diri. Nilai diri kan dari kecil sehat. Ya kita mau seperti ahli Taurat itulah. Ya, sehat melek jadi ahli Taurat lagi kan begitu. Tetapi nilai ilahi membuat sesuatu yang berbeda.
menyerobos jauh ke dalam, menemukan kesejatian bahwa ternyata keutuhan sikap atau keutuhan nilai yang kita lihat adalah bagaimana Tuhan menceritakan keberuntungan orang buta itu di dalam kebutaannya yang menurut kita adalah sebuah kerugian. Berapa banyak persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi yang mungkin membuat kita mulai kecewa, marah begitu ya. Kenapa saya begini, kenapa tidak begitu, kenapa begitu, kenapa tidak begini, dan seterusnya. Ada terlalu banyak gugatan-gugatan yang kalau kita buat list panjangnya setengah mati. Lalu engkau mulai kecewa, mulai meragukan, mulai marah kepada Tuhan. Why God? Periksa hubunganmu dengan Tuhan kalau sudah beres. Periksa hubunganmu dengan Tuhan kalau sudah baik. Periksa hubunganmu dengan Tuhan kalau kau sudah melakukan kehendak-Nya. Engkau masih mengalaminya. Puji Tuhan. Engkau mendapat kehormatan yang luar biasa. Boleh menanggung kesulitan, mengalami penderitaan karena dan oleh untuk nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Wow. Ini namanya nilai ilahi. Bagaimana cara Tuhan berpikir untuk kita melihat. Yang penting dalam hidup adalah Tuhan dipermuliakan, bukan? Tidak penting diri kita ini cacat tidak karu-karuan selama Tuhan dipermuliakan dari hidup ini. Buat apa? Hidup kita sehat walafiat luar biasa. Tapi Tuhan dipermalukan dalam hidup kita. Camkan, pikirkan, nilai diri, hati-hati. Karena banyak di sana kesalahan-kesalahan dan polusi yang terjadi. Nilai ilahi perlu untuk ditumbuh kembangkan supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang mengasihi. Itu penting. Ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini untuk terus kita tumbuh kembangkan kesadaran pemahaman kita sehingga kita betul-betul menemukan kesejatian itu. Yang ketiga yang perlu juga hati-hati jebakan kesementaraan. Apapun di kolong langit ini yang bersifat sementara, pengkhotbah berkata sia-sia. Maka yang sementara itu tidak ada nilainya jika dia tidak terkait dengan yang abadi. Maka kebahagiaan harus menjadi kebahagiaan yang bersifat kekal, tidak kebahagiaan yang bersifat sementara, yaitu pleasure atau kesenangan, kenikmatan begitu ya. Oh, saya senang dapat uang, good. Tapi jangan lupa, engkau menipu dapat uang, kan begitu tadi. Maka uang yang membuatmu senang itu senang di sini, senang sementara. Kau terjebak, akhirnya kau kehilangan kebahagiaan abadi. Karena justru kesenanganmu itulah yang membawa kau ke neraka. Maklum kau senang untuk menikmati hasil tipuan. Kau senang menikmati hasil rampokan. Ya, siap-siap saja. Kau senang di dalam dunia. Senang ketika kau berbuat dosa. Maka siap-siap kalau kau dalam penghukuman. Jelas. Jadi kita bisa melihat saudara yang kekasih, betapa segala sesuatu yang bersifat sementara itu harus disikapi dengan bijaksana supaya dia tidak menjebak kita pada perangkap yang salah yang membawa kita pada keabadian, kepedihan, keabadian, kesusahan, keabadian, penghukuman neraka itu. Tetapi biarlah di dalam kesejatian kita menemukan kebahagiaan bukan hanya nanti tapi di sini, di bumi ini ketika kita masih hidup. Kebahagiaan karena bersama-sama dengan Tuhan, kebahagiaan karena melakukan kehendak Tuhan, kebahagiaan karena Tuhan hidup dan menghidupi hidup kita. Oh, haleluya. Ini sangat menyenangkan sekali saudara. Sehingga dengan demikian kita bisa menyongsong kepada kebahagiaan abadi untuk kita boleh menikmati yang abadi di dalam kehidupan yang abadi di surga yang abadi. Jadi bahagianya luar biasa. Nah, karena itu barang siapa yang sudah memiliki Tuhan di dalam hidupnya, yang menjadi pewaris-pewaris kebahagiaan, jangan terjebak pada nilai-nilai kuantitatif lalu mulai kecewa pada Tuhan. Jangan terjebak pada nilai-nilai diri mulai mempersalahkan Tuhan. Jangan terjebak pada kesementaraan lalu melepas diri dari kekekalan. Tetapi sebaliknya, pelihara baik-baik. Karena disitulah kebahagiaan sudah terjadi dalam hidupmu. Sudah kau miliki di dalam hidupmu. Sudah kau jalani. Bahkan di tengah-tengah kenyataan yang pahit dan getir dalam kehidupan. Nah, ini keunggulan orang percaya. Mungkin saudara bilang, gila nih Bapak, bagaimana orang susah dibilang bahagia? Tentu saja kau susah di dunia karena dunia tidak adil padamu. Kau susah di dalam dunia karena kau dipermainkan oleh suami, istri, orang tua atau anakmu. Kau susah di dalam dunia karena banyak kepalsuan yang kau lihat, yang menghimpitmu dan menimpamu dan kau jadi korban di sana. Yes, betul itu. Kau susah karena itu. Tetapi ingat, kalau engkau di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dengan Tuhan, kebahagiaan karena hubungan dengan Tuhan, kebahagiaan karena Tuhan yang sudah menebus kita, kebahagiaan karena Tuhan yang sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya jauh lebih besar dari persoalan apapun yang ada yang kita alami. Kecuali kau menganggap persoalanmu jauh lebih besar daripada hubungan dan keberuntunganmu dalam kebersamaanmu dengan Tuhan. Nah, itu jadi lain lagi persoalannya. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih,
Kebahagiaan yang sejati harus dipahami sebagai sebuah keunggulan keimanan kita. Di dalam kita beriman kepada Tuhan kita. Kebahagiaan sejati harus dipahami sebagai nilai-nilai yang tinggi dalam kehidupan orang-orang percaya. Yaitu hasil dari beriman kepada Tuhan. Dan hubungan yang dipelihara bersama dengan Tuhan. Sebaliknya, jebakan-jebakan yang menakutkan di dalam menikmati kebahagiaan yang sejati datang dari sebuah kesalahan nilai diri di dalam hidup ini. Terjebak pada nilai-nilai kuantitatif, mengabaikan nilai-nilai kualitatif. Terjebak di dalam kesementaraan sehingga melupakan kekekalan, maka seluruh jebakan-jebakan tadi akan membunuh kita di hidup sementara ini. Sehingga dalam kesementaraan kita hanya bisa menikmati kesenangan-kesenangan yang bersifat imitasi. Ya, jadi kalau senang itu adalah bahagianya, imitasinya bahagia, kira-kira begitu ya. Bahagia dengan senang itu beda. Senang itu pleasure saja. Ya, you nonton bisa senang, tapi bahagia belum tentu. Persoalan tetap dalam hati, kan begitu. Dengar pelawak bisa ketawa, hati bahagia belum tentu. Karena kalau ditimpa berbagai kedukaan yang panjang. Ya, nah jadi yang harus dipahami, yang harus dimengerti betul-betul, kebahagiaan sejati bersifat hebat, bersifat kuat, mengatasi persoalan yang ada. Sehingga engkau bisa menjadi pemenang-pemenang yang tangguh di dalam kehidupanmu. Nah, biarlah ini menjadi pemikiran-pemikiran serius dalam kehidupan kita. Jadi, jangan hina dirimu karena engkau anak Tuhan yang sejati. Jangan hina dirimu karena Dia memberikan kepadamu kebahagiaan yang sejati. Dan jangan terperangkap pada perangkap-perangkap dunia ini yang membuat engkau tampak bodoh dan menjadi kalah. Karena itu, bangunlah, jadilah pemenang, bukan pecundang. Kalau memang Tuhan dalam hatimu, berbahagialah. Apapun kau alami, ia lebih dari segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh pelayanan PAMA. Biarlah berkat Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah Tuhan yang memenuhi seluruh apa yang dibutuhkan untuk operasional pelayanan ini, untuk boleh semakin bertumbuh dan berkembang. Kami berdoa bagi setiap jemaatmu dalam seri akhir dari kebahagiaan yang sejati. Engkau pertetapkan hati mereka untuk mewarisi kebahagiaan sejati yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang yang percaya, yang sudah menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mampukan kami mendemonstrasikan itu di dalam hidup kami, supaya orang tahu kami adalah anak-anak-Mu. Tolong kami supaya tidak terjebak pada jebakan-jebakan palsu yang bisa membunuh kami. Sehingga kami terjebak hanya pada kesenangan-kesenangan yang merupakan imitasi dari kebahagiaan. Dan kami tidak memiliki kesejatian. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, sumber kebahagiaan yang sejati. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.